Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudama Wirusejani. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mataram. Jurusan saya adalah Pemikiran Politik Islam. Di sini saya ingin meresensi sebuah buku yang berjudul Atomic Habit, karya James Clear. Buku yang memaparkan perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Dan di sini juga ditulis di covernya adalah cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Nah, buku ini diterbitkan di PT Gramedia Pustaka Utama atau GPU. Nah, buku ini yang saya punya adalah terbitan tahun 2021. Jumlah halaman dari buku ini adalah 340. Untuk harganya ini saya kurang tahu, mungkin atas ratusan karena ini buku dari teman saya yang saya ambil kemarin. Dan buku ini hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sih cara menghilangkan rasa malas, cara merubah identitas diri, cara mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, James Clear sendiri memaparkan hal tersebut melalui beberapa cara. Yang pertama, James Clear berusaha untuk memotivasi kita lewat kisah atau ceritanya sendiri, dan beberapa tokoh-tokoh lain di sana yang dari peraih olimpiade yang tidak bisa meraih olimpik, mereka selalu bekerja, dan masih banyak lagi di sana. Dari contoh-contoh ini mungkin teman-teman bisa membacanya besok kalau memang tertarik. Ini sih hal wajib ya dari buku ini karena sangat recommended bagi kita yang masih muda yang ingin membangun masa depan yang akan lebih baik lagi. Nah, jadi James Clear menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu bagaimana sih cara mengubah diri kita dari malas, yang tidak konsisten, tidak disiplin, dan seterusnya. Nah, di sini James Clear mengatakan bahwa atau mengajarkan kita bagaimana sih caranya itu. Nah, yang pertama itu kita harus menjadikannya terlihat. Nah, yang terlihat ini adalah gimana sih kebiasaan itu harus kita lakukan kalau tidak kita lihat gitu. Contohnya kalau kita ingin bermain gitar, kita harus melihat gitar. Sepertinya kita harus menaruh gitar itu di tempat-tempat di mana kita biasa duduk atau di mana kita biasa ada di sana gitu. Supaya kita bisa mengambil gitar tersebut dan memainkannya, dan akhirnya kita akan menjadi terbiasa, dan lama-kelamaan itu akan menjadikan kita sebagai kebiasaan kita dan menimbulkan identitas kita sebagai pemain gitar. Dan yang kedua adalah menjadikannya menarik. Nah, permainan gitar, kita harus menjadikannya itu, bermain gitar itu sangat menarik gitu. Di pikiran kita itu gitar itu sangat menarik untuk dipelajari. Dan juga gak banyak loh orang yang di luar sana yang bisa bermain gitar, masa saya nggak bisa juga. Jadinya itu ada rasa menarik yang kita tanam di diri kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin masih banyak orang di luar sana yang tidak bisa. Dan yang ketiga, menjadikannya mudah. Nah, sebisa mungkin kita melakukan hal-hal dengan melakukannya dengan mudah. Ya, dalam artian semudah mungkin lah. Gimana sih cara kita melakukannya itu dengan cara yang mudah, tidak ribet. Misalnya menyapu lah ya, kita menyapu, sebut saja menyapu atau bersih-bersih di kamar, itu sangat bisa dimudahkan sebenarnya. Kalau kita melihat sapu, kita menaruh sapu di tempat yang ingin kita sapu itu, dan kita melihat sapu itu, mungkin akan lebih mudah untuk kita menyapu atau membersihkan semuanya. Mohon maaf ya, di sini saya agak kurang dalam kalimat-kalimatnya. Lanjut, yang keempat adalah menjadikannya memuaskan. Nah, di sini James Clear mengajarkan kita bahwa di setiap apapun yang kita lakukan, untuk menjadikannya itu adalah sebagai bahan pemuas. Dalam artian, kalau kita bermain gitar, setelah kita melakukannya itu ya kita puas gitu, ada rasa yang ditimbulkan. Nah, lanjut, di sini juga James Clear memberikan satu gambaran gimana sih cara meraih hasil, meraih proses, dan meraih identitas sendiri. Jadi di sini James Clear itu menggambarkan seperti lingkaran, yang dimana lingkarannya itu
tiga lapisan perilaku, yaitu hasil, proses, dan identitas. Nah, di sini James Clear mengatakan bahwa kesalahan pertama kita adalah berusaha mengubah sesuatu tapi salah sasaran. Untuk memahami ini, pertimbangkan hal yang ketiga saya sebut tadi. Yang pertama, lapisan pertama mengubah hasil Anda. Kita harus mengubah hasil kita. Lapisan ini terkait dengan pengubahan hasil, menurunkan berat badan, menerbitkan buku, memenangkan kejuaraan. Kebanyakan sasaran yang Anda tetapkan berhubungan dengan lapisan perubahan ini. Lapisan kedua adalah mengubah proses kita. Nah, jadi cara kita untuk berperilaku atau merubah perilaku kita harus merubah proses diri kita dulu. Yang biasanya proses kita agak masih kurang. Nah, di sini James Clear kita harus rutinitas, dia bilang. Maupun dimanapun tempatnya kita harus rutinitas. Misalnya kita harus rutin berolahraga supaya badan kita bagus. Terus setiap selesai kerja atau pulang sekolah atau dimanapun merapi-rapikan semua yang berserak-serakan. Dan yang ketiga dari lapisan ini yaitu lapisan yang paling amat penting, yaitu identitas diri, identitas kita. Nah, lapisan ini terkait dengan mengubah keyakinan, pandangan kita tentang dunia, citra diri kita, penilaian kita, dan sebagian besar asumsi dan kecenderungan yang kita kaitkan dengan lapisan ini adalah hasil yang sangat baik ya. Nah, di sini James Clear juga mengajarkan hal yang sangat penting menurut saya adalah isi dari kumpulan buku ini. Yang pertama adalah melakukan hal yang paling kecil, paling mudah untuk kita lakukan dalam mencapai identitas. Sebenarnya kalau menurut James Clear bukan hasil yang harus dicapai terlebih dahulu, tetapi hasil itu belakangan, identitas kita yang perlu. Nah, identitas itu ketika sudah tercapai dengan otomatis hasil juga akan tercapai. Nah, 1% kata James Clear, 1% perbuatan atau kebiasaan yang kita lakukan setiap hari dengan konsisten dan optimis akan menimbulkan realitas. Realitasnya itu kita akan mendapatkan realitas setelah kita melakukannya terus menerus. Bukan kita akan melihat hasil itu dari 1-2 kali kita melakukannya, tapi dengan kekonsistenan dan kedisiplinan. Mungkin teman-teman bisa membeli buku ini untuk yang tertarik dengan buku ini, karena buku ini sangat bagus ya, seperti yang saya bilang tadi. Dia mengajarkan bahwa kita harus menjadi yang lebih baik dari yang lebih baik. Tapi kritik saya di sini dari buku ini adalah terlalu di setiap subbabnya terlalu banyak paparan tentang tokoh-tokoh yang ingin mendapatkan sesuatu. Di sini James terlalu menurut saya James itu terlalu panjang lah cerita dari tokoh-tokoh itu. Untuk memotivasi kita sih hal bagus, tapi karena terlalu panjang jadinya kita nggak kurang gimana gitu. Jadi mungkin itu saja dulu. Oh ya, saya lupa kelebihan buku ini. Oh ya, kelebihannya udah saya bacakan tadi. Kelebihannya itu kita mendapatkan pengetahuan bagaimana cara mengubah diri, bagaimana cara mengubah perilaku, dan yang paling utama adalah bagaimana cara mengubah identitas, yaitu gabungan dari semua, dari diri dan perilaku itu akan menjadi identitas kita. Itu menurut James Clear. Mungkin itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.